Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga Rehana Mizia. Rehana, hari ini kita punya informasi apa di Apa Kabar Indonesia Siang? Baik, Celia, kita harus awal informasi yang pertama karena ada seorang pemuda mengancam dan membakar motor seorang guru SMA Putra Bangsa Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Peristiwa itu dipicu pelaku tersinggung atas ucapan korban saat menjadi pembina upacara. Seorang pemuda di desa Pacenanger, Kecamatan Arjasa, Sumeneb, Jawa Timur, menghadang dan mengancam seorang guru di Kepulauan Kangean, Sumeneb dengan senjata tajam. Usai melakukan perbuatannya, pelaku berinisial AQ berusaha melarikan diri, namun akhirnya dapat ditangkap anggota Polres Sumeneb. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku sakit hati lantaran korban membicarakan hal negatif tentang pelaku di hadapan para siswa di salah satu sekolah saat upacara bendera. Akibat perbuatannya, AQ kini ditahan di kantor Polsek Kangean. Si pelapor ini mengendarai kendaraannya, kemudian dihadang oleh pelaku yaitu inisial AHI, melakukan penghadangan dengan menggunakan sajam untuk menakut-nakuti korban. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Kepemilikan Senjata Tajam serta perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Sumeneb, Madura, Feros Afif, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita hadirkan informasi mengenai cekcok yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, di mana oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi terlibat cekcok dengan sejumlah orang yang diduga sopir angkutan atau angkot di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini orangnya satu nih. Ini gue cari lo, di mana rumah lo? Satu nih. Dalam rekaman video amatir sejumlah supir, nampak seorang petugas di Sub Kota Bekasi terlihat arogan dengan menantang sejumlah supir angkot di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini muka gue nih, nama gue Togar, anak pasar, cari gue. Aksi arogansi ini dipicu oleh aksi lanjutan para supir angkot yang menghadang bis Kita Trans Bekasi Patriot karena dianggap melanggar rute yang disepakati. Anarkis ini yang satu, anarkis. Iya, dilaporin, ini nih. Nih, ya. Salah satu petugas di Sub yang mengaku bernama Togar terlihat membentak dan menantang para supir. Tak hanya itu, oknum di Sub tersebut juga terlihat membenturkan badannya ke salah satu supir dan menyampaikan ancaman. Adanya bentrok dari pagi karena kami menghalangi bis Patriot telah lewatnya dari depan Bantar Gebang. Setelah kami menghalang, petugas dari Disub datang untuk mendorong kami. Lalu kami sempat bentrok, lalu mereka yang duluan anarkis. Apa tuh bang? Ada pemukulan bang? Ada tergores, tapi saya tidak tahu di bagian mana aja itu, tapi ada tergores sama teman-teman. Sebelumnya, sejumlah supir angkot K11 rute Terminal Bekasi Bantar Gebang melakukan pemblokiran bis Kita Trans Bekasi yang dipicu dugaan melanggar rute yang telah disepakati. Rute baru ini awal dulu memang pertama adanya bis kita itu ada kita pengalihan arus. Jadi jalan Haji Jole kita belok kiri tadi di sana. Tapi berdasarkan hasil kajian kita bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, kita berdasarkan hasil kajian ya. Diketahui para supir angkot ini memaksa agar bis Kita tidak melintas di depan pasar Bantar Gebang dan agar berbelok melalui Jalan Sawo menuju perumahan Vida. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanudin Kurniawan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dimanapun dan kapanpun Anda harus selalu berhati-hati karena seorang bocah di kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban hipnotis. Pelaku membawa kabur bocah tersebut dari kawasan pemukiman, kemudian mengambil anting-anting korban, lalu menurunkan korban di tepi jalan.
Inilah rekaman CCTV saat bocah berinisial N berusia 8 tahun menjadi korban hipnotis saat bermain dengan temannya di gang sempit Jalan Baji Minalsa, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekilas pelaku yang menggunakan sepeda motor membuntuti korban hingga sempat memutar balik kendaraannya. Diduga pelaku tengah memantau perhiasan korban. Saat korban terus jalan bersama temannya, tiba-tiba pelaku muncul dari belakang dan meminta korban sendirian naik ke motornya. Bocah tersebut lalu dibawa kabur pelaku dengan berpura-pura mengajak korban mengambil barang orang tuanya. Sesampainya di Jalan Baji Minalsa Dalam, pelaku dengan modus memperbaiki anting korban akhirnya mengambil anting-anting korban. Pelaku lalu menurunkan paksa korban dan ditinggal kabur. Ibu korban Syarfia membenarkan kejadian tersebut. Ia bersyukur anaknya masih selamat usai dibawa kabur. Hanya saja antingnya diambil dan diturunkan paksa di tepi jalan. Korban kemudian langsung menuju rumah pamannya lalu diantar kembali ke rumah. Panggil naik di motornya ke bapak. Terus dia bilang, ayo ke sana ambil barangnya bapak. Dari tanah aku bang. Sampai dibawa ke bajunya sedang. Dia ada yang diambil kan dari anti-antinya. Dia bilang, kenapa anti-anti mami? Coba saya perbaiki dulu. Dia bilang begitu. Anakku. Itu anak dia rasa tuh bagaimana? Dia rasa. Oh, berarti langsung ini yang pelaku ini langsung dinapang ini kan? Iya, naik di motor terus. Sampai di situ baju jenazah diambil antinya terus dia kasih di situ. Terus dia tinggalkan. Atas kejadian ini, ibu korban telah melaporkan ke Polsek Mariso. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Media apa? Ya pemirsa, dari Makassar kita menuju ke Kota Binjai, Sumatera Utara. Di mana seorang ibu dan anak yang sedang berbonceng sepeda motor di Jalan Pacul, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, tewas setelah tertimpa tiang listrik yang roboh. Terlihat warga sekitar yang hendak menolong korban pasca terjadinya peristiwa tersebut. Menurut salah seorang warga, peristiwa terjadi begitu cepat dan tidak ada tanda-tanda sama sekali. Diduga ambruknya tiang listrik karena usia tiang yang sudah lama didirikan, yaitu sejak tahun 1980. Kini jasad kedua korban sudah dimakamkan pihak keluarga. Sementara itu, pasca kejadian pihak korban belum membuat laporan ke pihak kepolisian. Ya pemirsa, siang ini kita akan menghadirkan informasi dari wilayah Indonesia lainnya, di mana sejumlah siswa sekolah dasar negeri Pangongsean 1 di wilayah Sampang, Madura, Jawa Timur menjalani proses belajar di tempat parkiran motor. Hal ini lantaran ruang kelas siswa ini mengalami kerusakan cukup parah, bahkan ruang kelas yang lain sangat tak layak pakai. Beginilah kondisi siswa sekolah dasar negeri Pangongsean 1 di wilayah Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur yang melaksanakan proses belajar mengajar di sebuah tempat parkiran motor. Agar siswa tetap bisa menjalankan aktivitas belajar, pihak guru pun terpaksa memindahkan anak didiknya ke tempat parkir sepeda motor. Seorang siswi mengaku belajar di tempat parkiran motor tidak menyenangkan. Namun ia terpaksa karena ruang kelas yang sebelumnya digunakan untuk belajar kondisinya sudah rusak dan nyaris roboh. Kelasnya hampir mau roboh. Kelasnya hampir mau roboh. Pengennya diperbaiki. Diperbaiki ya? Iya. Ini tempat apa yang di tempat ini? Tempat parkiran. Oh, tempat parkir. Tidak hanya satu ruang kelas saja yang rusak, ruang kelas lain juga mengalami kerusakan dan tidak layak pakai untuk kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah telah melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat termasuk mengajukan perbaikan pada 2 tahun lalu.
Bahkan dikabarkan gedung sekolah ini sudah diprioritaskan untuk segera dibangun atau diperbaiki, namun hingga saat ini belum terlaksana. Berapa ruang kelas yang nggak bisa dipakai, Pak? Satu sebenarnya ini lengkap sama sih. Yeah. 3, sana 3. Sebenarnya rusak semua sebenarnya itu. Sudah keadaannya rusak, sudah saya laporkan ke Dinas Pendidikan. Alhamdulillah Dinas Pendidikan sudah mau respon, malah diprioritaskan. Sudah dari PUPR, dari tingkat nasional sudah disurvei sini. Tapi belum datang. Kapan datang? Itu dilaporkannya kapan, Pak? Hah? Dilaporkannya kapan? Udah 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Iya. Pihak sekolah mengaku bila kondisi hujan, para siswa terpaksa dipulangkan lebih awal karena gedung sekolah bocor. Selain itu, pihak guru juga khawatir anak didiknya akan terkena runtuhan bangunan gedung sekolah jika bangunan terkena angin kencang. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Dimas Farik, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya. Ini peringkusan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, di mana sindikat pengiriman pekerja ilegal diringkus Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dengan modus pelaku ini menjanjikan pekerja dengan upah tinggi di luar negeri. Inilah video amatir salah satu sindikat pelaku perdagangan orang di daerah Jawa Barat saat akan ditangkap Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena terbukti melakukan pengiriman PMI non-prosedural. Tenaga kerja secara non-prosedural. Ada 7 tersangka pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal diringkus Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. 9 orang masih buron dan dalam pengejaran. Calon PMI berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, dan Jakarta dengan tujuan negara Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand dengan keuntungan 2 hingga 8 juta rupiah dari uang yang disetorkan kisaran 40 sampai 60 juta rupiah. Kasus ini terungkap atas laporan masyarakat ada rekrutmen pekerja PMI yang tidak sesuai. Kita berhasil mengamankan 7 orang tersangka serta masih ada 9 orang DPO yang masih dalam pencarian. Seperti yang kita sampaikan bahwa Polri bersama Kementerian Tenaga Kerja berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menjadi korban yang akan berangkat ke luar negeri. Selain mengamankan 7 pelaku, petugas juga menyita 6 buah paspor, visa, dan tiket pesawat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam kurungan penjara maksimal 15 tahun. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, reporter TV One menelusuri dan menyisir lokasi kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sejumlah jenazah ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dari dalam gedung Glodok Plaza. Jasad-jasad tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. 2 jenazah dievakuasi dari dalam gedung Glodok Plaza pada Jumat pagi pukul 8. Jenis kelamin atau identitas korban belum dapat dikenali karena kondisinya yang sangat memprihatinkan. Sedikitnya ada 14 laporan orang hilang yang diterima petugas. Namun, belum diketahui apakah jenazah-jenazah yang ditemukan hari ini masuk dalam daftar itu atau korban yang berbeda. Hingga pukul 9 pagi total ada 6 jenazah yang ada di dalam gedung. 5 diantaranya sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, meski api sudah padam, petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan atau Gulkarbat Jakarta tetap lanjut menyisir gedung untuk mencari kemungkinan korban dan memastikan tidak ada api yang tersembunyi. Sejak semalam hingga pagi tadi, Dinas Gulkarbat menerjunkan 32 unit mobil pemadam serta 160 personelnya. Saksikan, ini merupakan mobil ambulans yang disiapkan untuk mengantar
Ya pemirsa, reporter TV One Virgi Daidas melakukan penelusuran di lokasi kebakaran Glodok Jakarta Barat. Virgi akan mengajak Anda menelusuri lokasi bekas kebakaran mulai dari lantai 6 hingga ke lantai di mana para petugas menemukan para korban tewas. Berikut laporan eksklusif dari Virgi Daidas dan juga kameramen Taufik Maurafan untuk Anda. Ya pemirsa, saya akan membawa Anda naik ke lantai 6. Ini lantai juga yang salah satu lantai yang paling terdampak dari kebakaran. Dan dikabarkan ini menjadi salah satu dugaan api juga katanya timbul dari lantai ini. Walaupun kami masih terus meng-cross check ataupun mencek apakah benar api ini timbul dari lantai 6. Dan kalau kita lihat lantai 6 pemirsa, ini langsung menghubungkan ke area parkiran yang mengarahkan ke tempat hiburan malam di lantai 7 atau diskotik. Ini bahkan masih ada beberapa mobil yang masih terjebak dari kejadian kebakaran ini. Mobil-mobil ini memang kalau dilihat dari sekilas, ini mobil-mobilnya masih utuh ataupun tidak meledak atau terbakar atau terkena dari dampak api. Namun memang sudah penuh dengan debu dan juga sudah penuh dengan abu. Baik pemirsa, saya akan membawa Anda ke tangga atau lantai 7, tempat di mana lantai ini menjadi tempat ditemukannya mayat atau jenazah-jenazah oleh petugas damkar dan juga forensik serta kepolisian. Kita akan melihat pemirsa betapa mencekamnya. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Para jenazah berusaha untuk keluar dari tangga darurat ini. Dan memang ini tidak separah lantai 5 jika melihat dari kerusakan struktural atau material. Dan lagi-lagi kami masih menemukan kendaraan di lantai 7 ini. Pak, ini benar lantai 7 ya Pak? Betul. Betul ya Pak? Baik pemirsa, karena saya masih penasaran menjadi titik api atau titik kehancuran di mana 5 jenazah telah ditemukan di lantai 8. Saya akan membawa Anda untuk menelisik ke lantai 8 atau di lantai terakhir di mana tempat media diizinkan untuk naik. Baik pemirsa, kami akan mengantar Anda. Anda bisa melihat secara pelan, inilah kondisi di dalam, di lantai 8, di mana ini menjadi tempat kebakaran paling parah. Saya agak sedikit terharu pemirsa, karena saya tidak bisa membayangkan betapa mencengkamnya pada saat itu para jenazah ini berusaha meminta tolong kepada damkar. Dan Anda bisa melihat betapa mencekamnya dan betapa besi-besi yang ada ini menghunus ke bagian para jenazah yang berusaha untuk keluar dari lantai 8. Dan lantai 8 ini adalah tempat hiburan malam atau diskotik. Anda bisa melihat pemirsa, sudah tidak ada sisa satupun dari material tempat diskotik ini ada. Tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada lampu yang masih ada. Berarti memang api ini menghanguskan seluruh bagian dari lantai 8. Dan hanya tersisa besi-besi dari reruntuhan dinding-dinding di lantai 8 yang dapat saya gambarkan dan dapat saya lihat di sini. Bahkan petugas pemadam ini kesulitan untuk menemukan jenazah di mana para jenazah ini berada jikalau besi-besi ini menutupi seluruh bagian area gedung. Ya pemirsa, dan saat ini petugas damkar berada di lantai 8 dan juga 9. Ini memang langsung terhubung ke lantai 9 karena lantai 8 dan 9 ini sepertinya sudah menjadi satu tempat akibat rubuhan dari atau robohnya dari tangga atau dari bangunan di lantai 9. Ini petugas terus mencari atau mengevakuasi jenazah-jenazah yang dilaporkan hilang ataupun yang dari pandangan mata mereka. Dan saat ini memang kondisinya sangat mencekam dan sangat-sangat menyedihkan. Apalagi melihat dari gambaran pandangan mata saya tidak ada satupun material yang selamat.
hanya besi-besi dari reruntuhan lantai 9 yang jatuh ke lantai 8, tepat di mana hari ini saya berada. Ya pemirsa, petugas damkar siang ini masih melakukan penyisiran dan juga pencarian korban kebakaran di Glodok, Jakarta Utara. Untuk Jakarta Barat maksud kami. Untuk memperbarui informasi terkini sudah ada Adi Mulya yang berada di lokasi kebakaran. Adi, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Rehana, Celia dan juga pemirsa. Untuk saat ini memang dari petugas damkar maupun BPBD ini masih melakukan penyisiran di gedung Glodok Plaza, lebih tepatnya di lantai-lantai yang terbakar, yaitu lantai 8, lantai 7 dan juga lantai 9. Nah, bisa Anda saksikan di belakang kami, ini merupakan bangunan yang terbakar dan di atas sana merupakan bangunan lantai yang paling parah, maksud kami, hingga kemudian tercatat banyak orang meninggal dunia dan jenazah ditemukan di sana. Untuk saat ini update-nya, memang dari jenazah ini sudah ditemukan 5 jenazah yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara 1 jenazah sudah ditemukan namun belum dapat dievakuasi. Dan jenazah-jenazah yang ditemukan ini memang belum diketahui atau belum dapat diidentifikasi nama-namanya, berasal dari mana dan siapa sebetulnya jenazah yang ditemukan ini. Hingga saat ini juga dari para petugas baik damkar kemudian BPBD masih terus menunggu apabila ada aduan-aduan dari masyarakat atau dari keluarga-keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dan berpotensi atau menduga keluarganya ada di sini pada saat kejadian berlangsung, pada saat kebakaran terjadi. Ini segera melapor, Rehana, Celia dan juga pemirsa, agar kemudian didata dan nantinya dicocokkan dengan jenazah-jenazah yang ditemukan di Glodok Plaza. Nah, untuk saat ini memang laporan ini terdapat 14 nama yang diadukan oleh masyarakat, yang kemudian 14 ini memang belum sepenuhnya diketahui, belum sepenuhnya ditemukan. Maksud kami terdapat 5 jenazah, 2 diantaranya baru saja tadi pagi sekitar pukul 9 ditemukan, kemudian dimasukkan ke kantong jenazah dan dibawa langsung ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi dan dicari tahu siapa sebetulnya jenazah-jenazah ini. Nah, untuk saat ini Rehana, Celia dan juga pemirsa, penyisiran masih terus dilakukan oleh para petugas baik BPBD dan juga damkar, kendati memang untuk api dan juga asap-asap sudah tidak terlihat. Di sini fokusnya hanya kepada penyisiran dan mencari tahu jenazah-jenazah yang sebagian kemudian ditemukan di tangga-tangga dan juga di lantai tempat atau bangunan yang ada di belakang kami, yaitu Glodok Plaza. Untuk saat ini update-nya masih terus dilakukan penyisiran oleh damkar yang ada di dalam. Untuk sementara demikian kami kembalikan kepada Rehana dan juga Celia di studio. Baik, penyisiran tampaknya masih terus dilakukan. Terima kasih laporan langsung Adi Mulya dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, I Gusti Ayu ibu difabel Agus terdakwa pelecehan seksual belasan wanita jatuh pingsan sesaat setelah mendampingi anaknya menjalani sidang perdana. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Terdakwa difabel dugaan pelecehan seksual IWAS alias Agus ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram. Agus melayangkan protes mengenai fasilitas bagi penyandang disabilitas yang sebelumnya dijanjikan. Terdakwa kasus pelecehan seksual IWAS alias Agus Buntung menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram. Dengan mengenakan rompi merah marun, Agus tiba di Pengadilan Negeri Mataram pukul 9 pagi WITA. Sidang yang digelar secara tertutup ini mengagendakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Setibanya di pengadilan, Agus langsung melayangkan protes mengenai fasilitas bagi penyandang disabilitas di tahanan. Agus mengaku fasilitas yang dijanjikan sebelumnya tidak terpenuhi. Yang diberitakan bahwa sebuah ada penampilan DLP atau dengan fasilitas disabilitas, saya meminta langsung atas nama KDD untuk memenuhi hak saya yang harus dipenuhi.
Satu di antara 19 kuasa hukum Agus mengatakan kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan. Sidangan bahwa apa yang disampaikan oleh KDD itu ternyata tidak benar, katanya Agus. Jadi dia yang mengalami. Sekarang lagi borok-borok itu, dan mohon maaf, katanya pantatnya sudah luka itu. Jadi caranya untuk nyebok pun juga keras gitu. Kasar. Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah Joko Jumadi menjelaskan fasilitas yang diberikan lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Yang jelas kan aksesibel. Jadi yang dibutuhkan itu adalah aksesibelnya. Kalau soal nyaman dan tidak nyaman, orang di lapas ya tidak ada satupun yang nyaman. Jadi ini soal bicara soal IWAS alias Agus Buntung didakwa pasal 6C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dengan denda maksimal 600 juta rupiah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Masih mengenai IWAS atau Agus, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya di mana Igusti Ayu, ibu difabel Agus terdakwa pelecehan seksual belasan wanita jatuh pingsan sesaat setelah mendampingi anaknya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram. Diduga Igusti Ayu tak kuasa menahan sedih melihat anaknya menjadi pesakitan atas kasus hukum yang membelitnya. Saat terdakwa Agus digiring untuk kembali ke rumah tahanan usai sidang berlangsung, mendadak ibu terdakwa tiba-tiba ambruk ke tanah saat anaknya dimasukkan ke mobil tahanan yang hendak membawanya. Akibat benturan keras, darah pun berceceran sehingga sang ibu harus digotong untuk mendapat perawatan medis. Sidang perdana Agus difabel berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram dengan agenda pembacaan dakwaan. Sidang berikutnya akan digelar pada Kamis 23 Januari dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan Agus setelah sidang perdana kemarin, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan kuasa hukum dari Agus, yakni Bapak Ainuddin. Selamat siang, Pak Ainuddin. Selamat siang, Pak. Baik, Pak Ainuddin ini sempat mengeluhkan terkait dengan fasilitas, katanya tidak sesuai. Sebenarnya apa yang dijanjikan, fasilitasnya seperti apa, dan realitanya seperti apa, Pak? Silakan. Jadi apa yang sudah diberitakan terlebih dahulu, itu dari awal kami minta supaya tetap dilakukan penahanan di rumah. Karena tidak sesuai, belum melakukan asesmen. Asesmen yang dimaksudkan di sini itu adalah segala upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan disabilitas. Nah, tentunya kami selaku lawyer juga harus diberikan kesempatan untuk melihat secara bersama. Tapi persoalan itu kan tidak dilakukan. Pertama yang datang ke sana itu adalah dari pihak kejaksaan, kepolisian, dan juga dari KDD. Nah, KDD ini saya melihatnya tidak berpihak kepada disabilitas. Justru apa yang dijanjikan itu adalah tidak benar semua. Seperti apa yang disampaikan bahasanya si Agus kemarin di persidangan itu bohong. Dan mohon maaf, dia tidak memakai yaitu pendamping profesional sebagaimana yang disebutkan. Itu kan dia pakai tamping. Dia tidak mempunyai keilmuan di bidang untuk mengasuh, melihat atau juga menjamin kebutuhan disabilitas. Dan itu bisa terbukti kemarin pada waktu di persidangan, justru orang yang dimaksudkan tadi itu pendamping itu tidak dihadirkan di persidangan pengadilan untuk menemani si Agus. Justru ada dari pihak sosial. Nah, sampai sejauh manakah rasa kemanusiaan itu? Masa setiap dia melakukan sesuatu dia
bentuknya, mohon maaf, pribadi, Ciawi ini. Baik. Itu. Jadi banyak kekurangan-kekurangan yang mesti harus dipenuhi itu sesuai dengan undang-undang disabilitas itu. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak, ini kan kami juga sempat mendapatkan informasi bahwasanya Agus ini kerap mengeluhkan berbagai penyakit selama berada di tahanan. Badannya tuh kok. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini faktanya seperti apa? Benar, dan kemudian itu muncul, badannya sudah gatal-gatal semua tuh. Baik, tetapi untuk pendamping yang tadi sempat Anda singgung, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Ainuddin terkait dengan pendamping tersebut? Pendampingnya itu adalah tamping, yaitu yang statusnya ya tahanan juga atau napi yang ada di sana gitu loh. Itu bukan pendamping yang profesional, tapi itu adalah tamping. Mestinya dari dinas sosial atau dinas terkait yang mempunyai kompetensi. Nah sekarang pada waktu persidangan kemarin, mohon maaf, dari jaksa penuntut umum dari jauh sebelumnya dikhawatirkan supaya kalau kemudian si Agus ini mau ke toilet, mau apa, ada ibunya yang mendampingi. Ini kan nggak profesional. Ternyata tiba-tiba ada orang sosial dari kantor sosial yang datang di sana untuk mendampingi. Siapa dia? Dia kan tidak kenal sebelumnya. Kok tiba-tiba hadir di sana? Yang namanya pendamping, dia harus melakukan komunikasi terlebih dahulu supaya dia kenal, ada kenyamanan. Dan ini tidak dilakukan semua. Acak-acakan ini. Nggak benar apa yang dilakukan itu. Nah kalau nafsu untuk menahan orang, silahkan, tetapi harus fasilitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami tidak akan diam kalau seperti ini. Dan itulah yang membuat ibunya menjadi stres dengan keadaan yang seperti itu. Karena ibunya ini dari kecil mengasuh anaknya. Terlepas dari apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Baik, Pak. Nanti ini kita kan buktikan di persidangan gitu ya, pengadilan benar apa tidaknya kan gitu. Oke, baik Pak, ini kan kalau kita lihat ada berbagai spekulasi begitu ya, ataupun kemudian juga tanggapan ini muncul ya. Kalau misalkan tidak ada penjara yang nyaman, ini tanggapannya sendiri seperti apa Pak? Saya kurang dengar ya Mbak ya. Pak, ini dari Komisi Disabilitas itu mengatakan bahwa tidak ada penjara yang nyaman, Pak. Tanggapan dari tim kuasa hukum dan juga dari Agus sendiri seperti apa kalau ada pernyataan tersebut? Mbak, saya kasih tahu, yang namanya nyaman dimanapun kita, itu pasti ada rasa kenyamanan walaupun di dalam kalau difasilitasi ya, merasa nyaman dimanapun kita berada. Tapi batinnya itu karena dia melihat apa yang sudah dijanjikan. Kalau yang itu kan mestinya KDD ikut serta. KDD ini kan dia harus berpihak kepada disabilitas. Kalau ada yang seperti itu kan berkonsultasi kepada kami juga. Bukan kemudian dia berdiri sendiri. Ini seolah-olah dia nafsu untuk menahan orang itu, KDD itu. Nggak benar itu. Oke. Baik Pak Ainuddin, kemudian ini langkah selanjutnya akan seperti apa? Ya kami sudah melakukan permohonan pengalihan status penahanan. Yaitu penahanan rumah. Mudah-mudahan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat mendengarkan dan juga bisa melihat secara utuh langsung. Di media sosial sekarang sudah beredar bagaimana si Agus ini gosok-gosok semua badannya karena gatal. Kan dia tidak sama dengan kita, itu namanya kenyamanan juga. Kalau kita ini mohon maaf, gatal kita punya hidung bisa kita garuk. Dan terus kemudian dia mau garuk kemana? Dia minta di mana? Orangnya kan tidak selalu standby di sana. Itu maksud kami. Jangan cuma hanya mengatakan bahwa sel itu tidak pernah ada yang nyaman. Baik Pak.
Ya, baik Pak Ainudin, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Harapan kami juga semoga kasus ini mendapati titik terang begitu ya, baik untuk kedua belah pihak. Terima kasih sudah bergabung dan sehat selalu Pak. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan aksi berburu koin berhadiah dengan mengunduh aplikasi Jagat Koin Hunt. Pemburuan koin berhadiah itu menjalar ke sejumlah kota di Indonesia. Ironisnya, demi mencari koin, para pemburu koin nekat merusak sejumlah fasilitas umum. Di Kota Bandung, Jawa Barat, sejumlah warga baik dewasa maupun anak-anak ikut mencari koin dengan aplikasi yang tengah viral itu. Namun sayangnya, pencarian koin jagat tersebut mengakibatkan fasilitas umum di Kota Bandung rusak akibat pencarian koin yang menyasar semua sudut. Seperti di Taman Tegalega Kota Bandung, rumput sintetis dan paving blok tanaman rusak usai ramai pencarian koin. Pemerintah Kota Bandung meminta pencarian koin itu dihentikan karena diduga tidak ada izin dari pihak aplikasi. Di Kota Surabaya, pencarian koin jagat terjadi di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Orang dewasa hingga anak-anak ramai-ramai mengais koin jagat dari lokasi ke lokasi yang lain. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk merogoh ke dalam taman. Pihak Dinas Infokom Kota Surabaya akhirnya membubarkan aktivitas pencarian koin di taman atau fasilitas umum karena aksi mereka bisa merusak taman di Kota Surabaya. Sementara di Jakarta, salah satu lokasi pencarian koin jagat terjadi di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kerusakan sejumlah tanaman hingga paving blok pecah tak terelakkan saat pemburu koin jagat mulai beraksi. Pihak pengelola Komplek Gelora Bung Karno menyayangkan pihak pemilik aplikasi tak meminta izin saat menempatkan koin-koinnya di kawasan GBK. Pihaknya meminta agar pemilik aplikasi segera membersihkan sisa-sisa koin yang tersebar dan bertanggung jawab terhadap sejumlah kerusakan yang disebabkan aksi pemburu koin. Hingga saat ini, aplikasi Jagat Koin Hunt telah diunduh lebih dari 10 juta akun dan terus bertambah. Iming-iming hadiah mulai dari 100.000 hingga 100 juta rupiah membuat orang ramai-ramai tergiur berburu koin. Ironisnya, aksi berburu koin menjadi meresahkan karena kerap merusak sejumlah fasilitas umum. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pencarian koin jagat juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Akibat pencarian ini sejumlah lokasi rusak oleh para pencari koin. Lantas bagaimana tanggapan pemerintah Surabaya mengenai pencarian koin jagat ini? Sudah ada reporter TV One Farah Manhila yang saat ini bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Farah, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana, Celia dan juga pemirsa, memang pasca viralnya pencarian misi harta karun berupa koin jagat ini yang terjadi di sejumlah kota besar termasuk di kota Surabaya, ada sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang diduga ini berkaitan dengan pencarian koin jagat yang dianggap merusak fasilitas umum di sejumlah titik di kota Surabaya. Dan saya saat ini sedang bersama dengan Wali Kota Surabaya, pemirsa, Bapak Eri Cahyadi. Saya akan tanya bagaimana pendapatnya berkaitan dengan permainan pencarian koin dari aplikasi koin jagat ini. Selamat siang Pak Eri. Selamat siang Mbak, sehat ya? Sehat, alhamdulillah Pak. Pak Eri, boleh dipaparkan Pak tanggapan ini seperti apa berkaitan dengan aksi maraknya masyarakat yang mencari koin ini? Terkait dengan aksi maraknya pencari koin ini, saya merasa terganggu ya warga Surabaya ini, karena ternyata pencarian koin ini itu merusak taman yang ada di kota Surabaya, taman yang dibangun dengan uang rakyat, dengan uang APBD, rusak tidak karu-karuan. Bahkan ada pagernya, pagar warga dipanjat untuk mencari koin ini. Dan ini kan sudah mengganggu, meresahkan warga. Maka saya meminta pada waktu itu, siapa yang merusak taman, siapa yang mengganggu keresahan, kan ada videonya, cari laporkan ke kepolisian. Jadi hari ini saya minta kemarin ke Satpol PP untuk membuat surat kepada Kementerian Komunikasi untuk melaporkan terkait kejadian ini dan untuk memblokir itu koin jagat. Dan yang kedua, kami juga melaporkan ke kepolisian terkait kerusakan dari fasum kami, juga keresahan warga. Itu yang kami lakukan. Agar apa? Agar Surabaya ini tetap tenang begitu loh. Kalau dengan kejadian kayak begini kan kasihan. Yang saya bertanggung jawab betul adalah ketika fasum
6 taman ada yang rusak itu kan dibangun dengan uang APBD, uangnya rakyat. Kita membangun taman susah-susah agar rakyat Surabaya, masyarakat Surabaya bisa main di sana sambil melihat, salah satunya taman prestasi ya, sambil melihat melalui susur sungai, taman prestasi ini rusak kabeh. Ya kayak begitulah yang kita sampaikan surat kepada kepolisian dan ke kementerian. Kemudian terkait kondisi fasilitas umum atau taman-taman tersebut saat ini seperti apa Pak? Apakah sudah ada perbaikan begitu ya? Kita melakukan perbaikan karena kita tidak mungkin apa yang mencari itu yang kita untuk memperbaiki. Tapi kami sedang mencari dari video kami, ada nggak yang melemparkan atau meletakkan koin itu di situ. Ini yang lagi kita cari dengan CCTV. Kalau tertangkap ya saya minta untuk pertanggungjawabannya. Bagaimana ini merusak tamanku, bagaimana ini membuat resah wargaku, ini yang saya cari terus ya. Tapi yang terkait dengan video yang merusak taman, yang menginjak-injak sudah saya laporkan ke kepolisian. Pak, ini kan kalau kita coba melacak gitu ya, melihat berdasarkan aplikasi Jagat, masih ada banyak sekali koin-koin yang tersebar di sejumlah taman atau fasilitas umum. Kemudian apakah Pemkot Surabaya ini secara resmi sudah melarang masyarakat untuk melakukannya atau tetap memperbolehkan dengan sejumlah imbauan atau seperti apa Pak? Sudah saya sampaikan bahwa jangan pernah merusak taman fasilitas umum yang dibangun dengan uang negara. Uang negara ini berasal dari masyarakat Surabaya. Dan saya juga sampaikan, tidak ada sekali lagi ada yang merusak, saya pidanakan. Karena fasilitas umum ini adalah milik masyarakat, uang rakyat, uang negara. Kalau ada yang merusak, mereka harus bertanggung jawab untuk mengganti itu. Dan saya pasti akan pidanakan itu. Agar apa? Buat belajar. Karena catatan saya itu satu, manusia ini dilahirkan penuh dengan derajat. Jadi saya berharap kalau ada orang yang punya permainan yang duitnya akeh, punya banyak uang, yaitu bantulah yang fakir miskin, bantulah kaum duafa, bantulah pondok panti asuhan, tidak disebar orang suruh nyari begitu. Terus manusia ini yang diciptakan Tuhan dengan derajat paling tinggi, iku iso koyo ngene terus ya apa dasar agamane? Maksudnya kan Kak dilihat apa ya kayak sebar ke sana lari-lari cari kan saya sampai merasa ya Allah, maksud saya manusia yang diciptakan Tuhan dengan kesempurnaan itu akhirnya jadi kayak begini ya. Ini yang saya sampaikan ke warga kota Surabaya. Lek ono sing kayak gini jangan lagi yang seperti diikuti begitu ya. Karena ajaran agama kita pun tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh memberikan keresahan kepada orang lain. Seperti yang selalu saya katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau dengan begini kan gak nyaman orang-orang itu. Kemudian ini Pak, ada juga sejumlah saksi yang menyatakan pernah melihat sosok sejumlah orang gitu yang meletakkan koin dan informasinya ini memang koinnya tidak diletakkan secara dalam atau yang sampai akhirnya harus mencarinya dengan begitu susah gitu Pak. Itukah apa kemudian nanti akan perlu ditindaklanjuti kemudian atau seperti apa? Dalam atau tidak dalam, ketika di sebuah taman, di situ ada rumput, ada tanaman, dia nanamnya cuma 1 cm, tetap aja akan ngerusak. Tapi ketika orang itu mencari, titiknya tidak jelas, orang kan akan berlomba-lomba untuk mencari, membongkar. Nah ini kalau mau lihat, ini sebenarnya siapa? Yang salah yang nyari atau salah yang naruh? Nah, kan jadi kita harus cari ininya permasalahannya. Kalau saya tidak ada seperti ini, maka tidak lagi terbangun orang yang mencari merusak taman. Jadi marilah kita evaluasi. Tapi yang terpenting buat saya ketika ada permainan adalah permainan itu yang penuh maslahat buat umat. Kalau ada permainan yang ada manfaatnya untuk masyarakat, bukan malah menimbulkan keresahan dan merusak fasilitas umum. Itu saja sebenarnya pesan saya kepada warga kota Surabaya. Iya, kemudian terakhir Pak, ini langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya seperti apa? Mengingat pihak Komdigi begitu ya Pak ya, Kementerian Komdigi juga telah memanggil pihak pengembang dan pihak pengembang juga telah menyampaikan bahwa menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan atau merusak fasilitas umum. Menurut Pak Eri, apa langkah terbaik yang harus dilakukan berkaitan dengan ini? Kalau terkait dengan saya tadi, ketika ada permainan atau model apapun, ingat, permainan ini harus ada manfaatnya, maslahatnya buat umat. Bukan untuk memecah umat, bukan untuk orang berlomba-lomba mencari, akhirnya berbenturan satu dengan yang lainnya, berebut. Akhirnya ada gesekan. Kalau kita ini bisa membuat permainan, tapi ketika manfaatnya untuk umat lebih besar, ketika masyarakatnya lebih bermanfaat, kan lebih baik digunakan untuk hal seperti itu. Permainan yang lebih bermanfaat, yang tidak menimbulkan gesekan, tidak menimbulkan benturan, tidak menimbulkan perusakan, tidak menimbulkan keresahan. Saya berharap seperti itu. Tapi yang pasti ketika terjadi lagi, maka saya pasti akan pidanakan orang yang merusak taman saya, yang merusak
bangunan yang sudah menggunakan uang APBD dan meresahkan warga kota Surabaya, karena saya diberikan amanah oleh orang Surabaya untuk menjaga kota Surabaya. Pak, sampai saat ini masih belum ada pemblokiran terhadap aplikasi tersebut. Artinya masyarakat masih boleh atau seperti apa, Pak? Kalau ada yang bergerak seperti itu ketika tidak ada pemblokiran dari Komdiki, dia masih berjalan. Tapi ketika merusak, ya saya pasti akan pidanakan. Saya tidak akan segan-segan untuk mempidanakan orang yang memang merusak fasilitas umum yang saya bangun, yang kami bangun warga Surabaya dengan uang warga Surabaya dengan melalui APBD Kota Surabaya. Pasti saya akan buat laporan dan saya pidanakan. Terima kasih banyak waktunya Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Pemirsa, berikut wawancara kami dengan Wali Kota Surabaya berkaitan dengan maraknya aksi perusakan fasilitas umum akibat permainan pencarian koin jagat. Dan tentunya kami semua berharap agar masyarakat tidak lagi merusak fasilitas umum dengan cara apapun, termasuk melalui pencarian atau permainan misi harta karun dari aplikasi koin jagat. Kita masih menunggu apa kebijakan-kebijakan selanjutnya yang diambil berkaitan dengan permainan ini. Demikian dari wilayah Surabaya, saya kembalikan ke studio Celia dan juga Rehana. Baik, terima kasih para Manhilah melaporkan langsung dari Surabaya. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan ragam informasi lainnya untuk Anda. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya, di mana pasca ditangkapnya Nanang alias Gimbal, pelaku pembunuhan terhadap pesinetron Sandi Permana di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Istri korban berharap pelaku ini dijatuhi hukuman mati. Duka mendalam masih menyelimuti Ade Andriani, istri mendiang Sandi Permana, pesinetron drama kolosal yang tewas ditikam tetangganya sendiri di perumahan Ciparusa Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pihak kepolisian saat ini telah berhasil membekuk pelaku di tempat persembunyiannya di daerah Karawang, Jawa Barat pada Rabu pagi. Pasca ditangkapnya pelaku, Ade Andriani, istri korban, mengaku lega setelah polisi berhasil menangkap pelaku yang tega menghabisi suaminya itu. Istri korban juga meminta agar pelaku dihukum mati. Orang rumah katanya tadi sudah ditangkap, katanya sudah diketemukan, terus pelaku sudah dibawa ke sini. Terus tadi katanya kan karena saya lagi nggak di rumah, terus anak saya yang kecil katanya tadi lihat pelaku dan dia teriak, anak umur 3 tahun. Harapannya ya semoga bisa diadili aja dengan hukuman yang seberat-beratnya ya, setimpal ya gitu ya, karena dia udah menghilangkan nyawa suami saya. Hukuman apa yang pantas, Bu? Hukuman mati mungkin? Kalau maunya sih hukuman mati. Diketahui sebelumnya, Sandi Permana tewas usai ditikam oleh tetangganya sendiri pada Minggu pagi kemarin. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Saat ini tim penyidik masih terus mendalami motif yang membuat pelaku dengan tega menghabisi nyawa korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih dalam kasus pembunuhan Sandi Permana ini pemirsa, di mana Nanang Irawan alias Nanang Gimbal, tersangka pembunuhan pesinetron Sandi Permana, mengungkap kronologi kejadian dan alasan ia membunuh korban secara sadis. Dalam wawancara eksklusif dengan TV One, Nanang Gimbal meminta maaf kepada keluarga korban. Dan berikut pemirsa wawancara eksklusif Nanang Gimbal dengan reporter TV One Dinda Febiola dan juga juru kamera untuk Anda. Kronologisnya seperti apa sih Bang dari awal perasaan Abang ngelihat dia lewat terus sampai ke spontan gitu kan ya? Saya lagi benerin motor, tiba-tiba dia lewat, ngeliatin saya dengan sinis, lalu buang ludah di depan saya. Terus saya kan emosi jadinya tuh, saya lari ke kandang ayam, ngambil pisau, saya kejar, tikam dia. Hari kejadian itu tega gitu, maksudnya kalau secara posisi Abang juga punya anak, beliau juga punya anak gitu. Apa di pikiran Abang pada saat itu? Itu karena emosi aja, kosong aja udah mungkin udah kesumat batu. Bagian mana aja yang Abang tikam kemarin? Perut, pelipis, taran pala, dada, leher, punggung, udah.
untuk keluarga korban, saya mohon maaf, Pak. Sebetulnya saya nggak ada niat untuk membunuh. Ini karena emosi. Kalau seandainya dia nggak ngeludahin saya nggak bakal ngebunuh dia. Untuk istri saya mohon maaf. Jaga diri baik-baik. Jagain anak-anak. Tolong jaga anak-anak. Didik mereka yang baik. Saya mohon maaf. Minta maaf. Saya menyesal melakukan ini. Jadi ninggalin keluarga, ninggalin anak-anak. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Polsek Metro Kebayoran Baru menangkap 5 orang pelaku perdagangan orang yang memaksa korbannya untuk melayani 70 pria hidung belang. R alias Toba, DPO tindak pidana perdagangan anak di bawah umur sebagai pekerja seks melalui media sosial, tiba di Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Toba yang diketahui masih berusia 18 tahun ini diamankan di kediamannya di kawasan Jakarta Utara karena perannya sebagai mucikari atau mempekerjakan seks anak di bawah umur sebagai pemuas nafsu hidung belang. Selain Toba, 4 orang lainnya turut ditangkap, diantaranya orang tua Toba, orang tua pacar DPO, serta adiknya. Saat ini mereka masih dimintai keterangan untuk mendalami kejahatan yang dilakukan Toba. Dari hasil penyelidikan sementara, mereka mempekerjakan anak di bawah umur dengan perjanjian bisa mendapatkan uang sebesar 3,5 juta rupiah jika sudah melayani sedikitnya 70 pelanggan. Polisi menyita uang tunai hasil transaksi lebih dari 1 juta rupiah dan 4 buah unit handphone. Untuk modusnya sendiri, pemirsa, para pelaku yang berperan sebagai admin ini menawarkan kedua korban melalui aplikasi michat dengan tarif Rp250.000 hingga 1,5 juta rupiah. Ya pemirsa, lantas bagaimana perkembangan kasus perdagangan orang ini? Saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Kompol Nunu Sufarmi, Kanit Reskrim Polres atau Polsek Kebayoran Baru. Selamat siang, Pak Nunu. Selamat siang, Mbak. Baik, mohon maaf Ibu Nunu, ini boleh dijelaskan bagaimana kemudian modus yang digunakan oleh pelaku? Modus pelaku menawarkan kepada tamu-tamunya, terhadap tamu-tamunya untuk dilakukan eksploitasi terhadap anak. Baik. Ibu Nunu, ini mungkin bisa dijelaskan peranan dari pelaku ini seperti apa dan juga jumlahnya berapa orang hingga saat ini, Bu Nunu? Ya, jadi Mbak, kemarin kami pada hari Kamis, tepatnya di tanggal 16 Januari 2024, kami telah mengamankan 4 orang dan 1 orang tersangka berlaku sebagai mucikari. Jadi sebelumnya kami telah menangkap 4 orang tersangka dan kemudian kemarin kami menangkap lagi 1 orang tersangka yang berperan sebagai mucikari. Baik, tapi Bu Nunu boleh diceritakan atau dijelaskan bagaimana kemudian korban ini bisa bertemu dengan pelaku sehingga aksi ini bisa dilakukan? Ya, korban bermula dikenalkan oleh temannya, kemudian ditawari pekerjaan tersebut dengan upah 3.500.000 per 70 kali melakukan pekerjaan seks tersebut. Baik, Bu Nunu, tapi berdasarkan keterangan dari pelaku ini sudah berapa lama hal ini dilakukan, Bu Nunu? Untuk pelaku sendiri sudah melakukan prakteknya ini dari bulan September 2024, sedangkan korban bergabung dengan pelaku Oktober 2024. Jadi pelaku perharinya dia mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangan orang tersebut 3-5 juta rupiah per hari. Baik, tapi apa kemudian yang membuat korban ini masih terikat begitu dengan pelaku dan tidak
lepas begitu, karena informasi yang kami baca juga ada ikatan begitu ya antara pelaku dan korban. Seperti apa, Bu? Betul, memang ada penjeratan hutang ketika memang korban sudah sudah perjanjian dengan pelaku melayani 70, ya harus 70 itu selesai. Jika belum selesai 70, korban masih terjerat hutang gitu, Mbak. Baik. Ibu Nunu, ini kalau boleh tahu hutang apa yang terjerat dalam kasus ini, Bu? Dia harusnya kan misalnya dia harus melayani 70 orang, kemudian dia baru 35 orang, kemudian korban sudah membutuhkan uang untuk pinjaman. Nah, setelah itu korban masih mempunyai hutang sebanyak yang belum dilaksanakan itu, Mbak. Oke, ini artinya apakah memang dibayar di awal, kemudian melakukan pekerja seks atau sebanyak 70 orang begitu ya, Bu ya, artinya? Iya, jadi dibayar di akhir setelah selesai semua pekerjaannya. Jadi 70 baru selesai, gitu, Mbak. Oke, ini ada 210 pria begitu yang dilayani. Apakah memang ini total dari keseluruhannya untuk kedua korban atau seperti apa, Bu? Jadi satu orang korban yang bernama AMD itu umur 17 tahun, dia itu sudah 3 kali gajian kepada si pelaku kontrak, udah 3 kali kontrak, dan sudah melakukan 210 pelayanan terhadap pelaku-pelaku hidung belang tersebut. Baik, Ibu Nunu, ini kan kalau dilihat pelaku ini melakukan aksi tersebut lewat aplikasi micet begitu ya, Bu. Ini kan sudah ada 2 orang korban. Apakah ada potensi korban lainnya juga, Bu Nunu? Untuk korban lain ada sekitar 5 orang, Mbak. Namun demikian yang kami dapat minta keterangan baru 2 orang. Baik, ini pelaku ada 4 orang begitu ya, Bu ya. Apakah memang nanti setelah dilakukan perkembangan akan ada pelaku lainnya, atau seperti apa, Bu, dari perkembangan kasus ini? Sampai saat ini pelaku sudah kita amankan 5 orang, Mbak. Sebelumnya kami mengamankan 4 orang, dan kemarin pada hari Kamis 16 Januari 2024 kami berhasil lagi menangkap 1 orang pelaku yang berperan sebagai mucikarinya. Baik. Baik, Ibu Nunu, ini kalau melihat kondisi korban, apakah korban sendiri mengalami trauma pasca kejadian ini atau seperti apa, Bu? Untuk korban saat ini kami melakukan pendampingan dari P2 TP2A, nanti hasil dari pendampingan tersebut akan diberikan kepada penyidik untuk kelengkapan berkas perkara, Mbak. Baik, Bu Nunu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, sudah menjelaskan dan menceritakan begitu ya bagaimana modus dan sebagainya terkait dengan pelaku dan juga korban. Sehat selalu, Bu Nunu, terima kasih. Dan pemirsa, ini usai jeda kami masih akan hadirkan ragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ratusan ijazah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Stikom Bandung ini dibatalkan. Usai tim Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kemendikti Saintek melakukan peninjauan, di mana pembatalan ijazah ini, pemirsa, berdasarkan hasil investigasi adanya dugaan maladministrasi. Sekolah Tinggi Komunikasi Stikom Bandung, Jawa Barat membatalkan kelulusan dan menarik kembali ijazah yang telah diberikan kepada 233 mahasiswanya periode tahun 2018 hingga 2023. Alasan pembatalan ijazah tersebut adalah buntut keputusan yang diambil berdasarkan hasil laporan dari Tim Evaluasi Kinerja Akademik EKA, Direktorat Jenderal Layanan Perguruan Tinggi atau Dikti. Saat melakukan evaluasi, tim evaluasi kinerja Akademi Dikti menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses penentuan kelulusan mahasiswa Stikom Bandung periode 2018-2023. Mereka menemukan pelanggaran berupa syarat minimal SKS yang berbeda dari Stikom dan data Dikti. Tidak hanya itu, pada ijazah mahasiswa periode tersebut tidak tercantum penomoran ijazah nasional PIN dari Kemendikti Saintek hingga belum dilakukannya tes plagiasi karya mahasiswa.
Penarikan 233 ijazah mahasiswa Stikom Bandung memunculkan kekhawatiran mahasiswa yang saat ini masih aktif berkuliah. Saya ada ya kayak rasa-rasa khawatir, soalnya takut terjadi kepada saya juga. Walaupun itu masalahnya yang alumni kemarin, tapi saya sebagai mahasiswa sekarang ya saya berharap tidak terjadi dan tidak terulang lagi. Saya juga di sini bayar ya. Ketua Stikom Bandung, Dedi Jamaluddin Malik, mengungkapkan keputusan tersebut diambil setelah menemukan perbedaan data akademik di pangkalan data Dikti dengan laporan internal kampus. Pihak kampus pun menyampaikan terkait pembatalan ijazah tersebut tidak serta-merta mewajibkan para alumni kembali mengulang seluruh mata kuliah, melainkan hanya memperbaiki kekurangan SKS, nilai akademik, dan administrasi yang terjadi pada periode tersebut. Kenapa harus dibatalkan dan ditarik kembali? Karena ada mekanisme atau prosedur yang belum sempurna pada saat pengeluaran ijazah itu. Nah, yang jadi kontroversinya itu ada sebagian mengatakan batal itu mulai dari semester 1 sampai semester 8. Tidak, itu kalau saya kira pemerintah tidak sekejam itu dan kita tunjukkan bukti-bukti proses perkuliahan kan ada segala macam. Selain kekurangan SKS dan PIN, tim evaluasi kinerja akademik Dikti juga menemukan bahwa Stikom Bandung belum menjalankan uji plagiasi. Sementara pihak Stikom Bandung mengakui bahwa tes plagiasi belum menjadi prosedur wajib di kampus tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Masih mengenai kasus yang sama, pemirsa, dari Stikom Bandung, di mana pemerintah Provinsi Jawa Barat turut menyoroti pembatalan ratusan ijazah alumni Stikom Bandung yang dibatalkan usai dilakukan peninjauan oleh tim Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti. Pejabat Gubernur Jawa Barat turut menyayangkan hal tersebut dapat terjadi. Pembatalan ijazah 233 alumni Sekolah Tinggi Komunikasi Stikom Bandung, Jawa Barat tidak luput dari perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Mahmudin, turut menyayangkan hal tersebut dapat terjadi. Menurut Bey, mahasiswa dan calon mahasiswa harus betul-betul meneliti tentang akreditasi kampus, jangan sampai kelulusan dan ijazah dibatalkan, berdampak harus mengikuti ujian ulang. Mengantisipasi hal yang sama tidak terulang pada kampus lain, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan melakukan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikti-Saintek agar mahasiswa yang saat ini masih berkuliah tidak dirugikan. Ada komunikasi Pak dengan Dikti atau pihak kampus? Nanti melalui Disdik kami akan komunikasi ya. Nanti jangan sampai juga mahasiswa yang dirugikan, tapi juga mahasiswa harus diingatkan seperti itu ya. Agar terjadi di kampus-kampus lain seperti ya udah pasti ya, kami ingatkan melalui kan ada apa dulu sih Kopertis ya, itu kami ingatkan seperti itu. Sekarang namanya berbeda tapi intinya seperti Kopertis itu, dan kami sudah bekerjasama dengan mereka ya. Keputusan pembatalan dan penarikan 233 ijazah Sekolah Tinggi Komunikasi Stikom Bandung diambil berdasar hasil laporan tim evaluasi kinerja akademik Dikti Kemendikti-Saintek. Tim evaluasi Dikti menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses penentuan kelulusan mahasiswa Stikom periode tahun 2018 hingga 2023. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Arisma Dinullah, salah satu alumni Stikom Bandung yang ijazahnya dibatalkan. Selamat sore, Mas. Halo, selamat sore. Baik, Mas Arisma, ini apakah betul ijazah yang diperoleh dari Stikom Bandung ini dibatalkan, Mas? Menurut SK-nya begitu. Tapi Mas Arisma ini alumni tahun berapa dan apakah juga salah satu yang terkena dampak dari pembatalan tersebut atau seperti apa? Ya, saya lulus 2019 dan salah satu yang terdampak dari 233 orang yang tercatat namanya. Oke, baik. Mas Arisma, ini mungkin bisa dijelaskan dampaknya seperti apa, Mas, terhadap Mas sendiri yang dirasakan?
dampak pasti kita dirugikan ya, dirugikan secara materi dan juga imaterinya, terutama waktu. Kita nggak bisa ngulang waktu, mundur ke belakang. Ini kan sudah masa lalu ya, kami sudah selesai studi, terus tiba-tiba ijazah kami di-recall sama kampus. Itu sih kerugian yang paling fatal buat kami. Iya, ini hampir 6 tahun yang lalu begitu ya artinya. Tetapi apa yang kemudian membuat, yang kampus sampaikan sehingga membuat pembatalan itu terjadi? Hal-hal apa, alasan apa? Nah, alasan-alasan ini kan sebetulnya kalau kita melihat dan merujuk pada rilis yang sudah beredar dan sebelumnya juga kami sudah disampaikan oleh pihak kampus, itu kan sebetulnya masalah administrasi. Administrasi yang harusnya itu bukan tugas kami sebagai mahasiswa. Tugas kami, tanggung jawab kami sebagai mahasiswa, belajar, mengerjakan tugas kami, menghabiskan semua materi tadi selama kami di sekolah, menyelesaikan skripsi, dan wisuda. Itu tugas kami. Kalau misalkan administrasinya kami juga yang membereskan, kami kayak sekolahnya sendiri dong, nggak ada orang yang mengurus itu, karena fungsi administrasi bukan kami yang pegang. Ya, Mas Arisma tadi sempat menyebutkan mengenai administrasi ini, mungkin bisa dijelaskan administrasi di bagian keuangan kah atau seperti apa, Mas? Seperti yang sudah dibaca dan dilihat semuanya, bahwa Bapak pimpinan ini sudah menjelaskan ada misadministrasi dalam SKS. Terus ada tes plagiasi yang tidak dilakukan. Itu kan sebetulnya bisa dicek. Kenapa langsung kami dituduh semuanya melanggar? Kalau misalkan memang administrasinya secara SKS itu kurang daripada yang ditentukan oleh kementerian, ya itu kan bukan salah kami. Kami sudah belajar, sudah menghabiskan semua studinya, dan kami tahunya kami selesai. Terus kalau kurang, itu salah kami, kan tidak mungkin. Baik, Mas Arisma, ini 233 begitu ya, alumni, termasuk Anda juga yang terkena dampak dari hal ini. Apa kemudian tindakan yang akan dilakukan? Apakah akan memprotes ke kampus atau mengirimkan surat mungkin, atau langsung memprotes ke Dikti, atau seperti apa yang akan dilakukan? Kita sudah melakukan berbagai cara. Audiensi sudah dilakukan secara internal sebelum semuanya seperti sekarang. Tapi pihak kampus juga tidak memberikan garansi pada kami, dia akan mengembalikan apa jaminannya. Mereka tidak menjelaskan apapun. Itu yang membuat kami tidak memberikan, karena kami tidak dapat penjelasan yang clear. Kenapa dikembalikan? Tolong jelaskan itu. Kalau tidak dijelaskan ya, kenapa kami harus sukarela memberikan itu? Hal yang sudah kami perjuangkan bertahun-tahun, terus kembali lagi ke kampus di recall tanpa alasan yang jelas, itu kan konyol. Baik, Mas Arisma, ini apakah sudah ada komunikasi dengan mahasiswa lainnya yang mungkin sama satu alumni, Mas, mengenai hal ini? Itu kami semua sudah berkoordinasi, semua yang namanya tercatat ini sudah melakukan banyak koordinasi, termasuk saat kita akhirnya menjadi viral seperti sekarang juga, itu kita sudah berkoordinasi, karena kami tidak punya pilihan lain. Sekarang bagaimana kami punya pilihan selain harus memviralkannya? Baik, Mas Arisma, jika diminta untuk melengkapi administrasi tersebut, termasuk untuk kembali memenuhi SKS atau kembali berkuliah, apakah siap untuk melakukan hal tersebut atau seperti apa, Mas? Ya, saya sampaikan di awal, itu kan kerugian imateri ya, waktu yang nggak bisa tarik mundur. Dan seperti yang tadi juga saya sampaikan, kalau itu kita lakukan kembali, kami mengakui kami salah, padahal yang salah bukan kami. Kalau kamu yang salah, ya kamu mungkin mau, tapi kan itu bukan salah kita. Input administrasi itu bukan salah kami, kenapa kami yang dikejar? Baik, Mas Arisma, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga kasus ini juga segera diberikan titik terang untuk kedua belah pihak. Terima kasih, Mas Arisma. Ya, hari ini juga tampaknya kita akan melihat langsung ya suatu konser 3 diva yang akan sangat menarik. Nah, ini nanti kita akan melihat bagaimana persiapannya, tapi mungkin ini pemirsa setelah jeda berikut ini, nanti kita akan ajak Anda untuk langsung melihat bagaimana persiapannya. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa.
Trio LTZ yang beranggotakan Lyodra, Tiara, dan Ziva akan satu panggung bersama dengan diva senior yaitu Krisdayanti, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya dalam konser Super Diva Jumat malam di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya pemirsa, memiliki konsep panggung 360 derajat, Super Diva mengaku sudah mempersiapkan sejumlah latihan fisik dan juga menjaga pola makan. 6 penyanyi perempuan bersuara emas itu masing-masing akan mengenakan 7 pakaian berbeda selama konser berlangsung. Total ada 44 lagu yang akan dinyanyikan dalam konser Super Diva yang mengusung tema Timeless Harmony ini. Kolaborasi trio LTZ dengan 3 diva legendaris ini akan bernyanyi duet maupun solo untuk menghibur para penggemar. Dengan iringan musik dari Maestro Orkestra Erwin Gutawa, Orkestra dan Art Director J. Subyakto, konser Super Diva ini akan menjadi konser spektakuler di awal tahun 2025. Ya pemirsa, Krisdayanti, Ruth Sahanaya, Titi DJ, Lyodra, Tiara, dan juga Ziva ini akan mengguncang Jakarta lewat konser mereka pada malam hari nanti. Seperti apa persiapannya? Saya penasaran, Rehana penasaran, pemirsa penasaran, langsung saja karena sudah ada rekan kami Ninda Febiola di sana yang akan mengabarkan bagaimana suasana menjelang konser pada malam hari nanti. Ninda, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kemudian antusias persiapannya seperti apa untuk konser pada malam hari nanti? Silakan. Ya baik, selamat siang Rehana dan juga Celia. Nah, sebelum saya mewawancari salah satu pengunjung di sini, saya ingin Anda ataupun pemirsa ataupun Celia dan juga Rehana menebak nih, saya nyanyi lagu siapa nih? Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara. Nah, kira-kira lagu siapa tuh pemirsa? Nah, hari ini konser Super Diva yang akan mengundang 6 penyanyi legendaris Indonesia, diantaranya adalah Titi DJ, Ruth Sahanaya, lalu juga ada Krisdayanti, dan berkolaborasi juga dengan Lyodra Ginting, Tiara Andini, dan juga nanti ada Ziva Magnolia yang akan meramaikan Indonesia Arena tepatnya di Gelora Bung Karno malam hari ini, dan nantinya juga akan berkolaborasi dengan Maestro Orkestra ternama Erwin Gutawa. Nah, seperti apa sih antusiasme penonton yang nantinya akan menonton konser Super Diva hari ini? Mari kita bertanya. Halo, selamat siang Mbak Eha. Halo, selamat siang. Hari ini kan mau konser nih, kira-kira antusiasmenya seperti apa sih? Beli tiket section apa tuh kalau boleh tahu? 3C. 3C. Udah nunggu konser ini dari kapan sih Mbak sebenarnya? Dari tahun lalu ya. Kayak pas tahu diundur itu kayak sedih banget, cuman alhamdulillah sekarang kan excited banget kan. Excited banget sekarang udah waktunya gitu. Jadi ya seneng lah, ini yang ditunggu-tunggu. Oke. Kira-kira artis siapa sih yang paling ditunggu dan lagu apa nih yang paling diincar? Tentunya Tiara Andini ya. Lagunya Merasa Indah. Kenapa sih Mbak? Kok seneng banget sama lagu Merasa Indah? Apakah ada pengalaman tersendiri atau memang suka aja gitu sama lagunya? Ya suka aja sih, suka aja, yang dari dulu suka aja, pas pertama rilis kayak suka aja. Oke. Ya. Nyanyi dikit dong Mbak buat pemirsa TV One, dikit aja, mau nggak? Malu. Oke, terima kasih Mbak Eha. Enjoy the concert tonight ya, terima kasih. Nah baik, Celia, Rehana, dan juga pemirsa, tadi adalah salah satu antusiasme dari penonton yang akan menonton Super Diva malam hari ini. Sementara demikian, Celia dan juga Rehana kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda langsung melaporkan dari sana. Nanti kita juga akan menyusul ke sana untuk melihat artis favorit kita nanti untuk menguncang Jakarta tentunya. Iya, langsung siapin ya. Lagu apa dong. Nanti? Mau nyanyi lagu apa? Walaupun diri. udah. Cukup. Nanti aja ya. Oke, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana berangkat dari sebuah kisah nyata yang dituangkan pada sebuah buku berjudul Lyodra, Keajaiban yang Dinanti. Sebuah drama keluarga tentang perjuangan perempuan dan suaminya ini mendapat buah hati akan digarap oleh layar lebar. Ya pemirsa, rumah produksi Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment akan mengangkat kisah sebuah buku menjadi film yang berjudul Lyodra, Keajaiban yang Dinanti. Film drama keluarga tersebut diangkat dari kisah nyata perjuangan Mutia Hafidz, mantan jurnalis. Di mana pemirsa, Mutia Hafidz juga kini menjadi Menteri Komunikasi dan Digital bersama suami menanti buah hati.
10 kali percobaan bayi tabung, 3 kali keguguran, memulai di usia 37 tahun dan melahirkan di usia 44 tahun tidak menyurutkan asa mereka untuk mendapat keturunan. Masalah kesuburan yang dialami personal ternyata juga diderita lebih dari 17,5% masyarakat di dunia, membuat produser film Robert Roni, Virgie Baker, dan Pandu Bririantoro mengangkat kisah infertilitas ke layar lebar. Film berdasarkan kisah nyata ini akan dibintangi Marsha Timothy sebagai Mutia, Darius Sinathrya sebagai Fajri, dan sejumlah nama-nama tenar lainnya. Yang terbaik, yang terhangat, teman-teman. 3. Ya pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia? Saya masih akan hadirkan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita ke informasi lainnya di mana sejumlah jenazah ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dari dalam gedung Glodok Plaza. Jasad-jasad tersebut pemirsa langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Jumlahnya sekitar 2 jenazah dievakuasi dari dalam gedung Glodok Plaza pada Jumat pagi pukul 8. Jenis kelamin atau identitas korban belum dapat dikenali karena kondisinya yang sangat memprihatinkan. Sedikitnya ada 14 laporan orang hilang yang diterima petugas, namun belum diketahui apakah jenazah-jenazah yang ditemukan hari ini masuk dalam daftar itu atau korban yang berbeda. Hingga pukul 9 pagi, total ada 6 jenazah yang ada di dalam gedung. 5 diantaranya sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, meski api sudah padam, petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan atau Gulkarmat Jakarta tetap lanjut menyisir gedung untuk mencari kemungkinan korban dan memastikan tidak ada api yang tersembunyi. Sejak semalam hingga pagi tadi, Dinas Gulkarmat menerjunkan 32 unit mobil pemadam serta 160 personilnya. Ya pemirsa, reporter TV One Virgie Daidas melakukan penelusuran di lokasi kebakaran Glodok Jakarta Barat. Virgie akan mengajak Anda pemirsa untuk menelusuri lokasi bekas kebakaran mulai dari lantai 6 hingga ke lantai di mana para petugas menemukan para korban tewas. Berikut laporan eksklusif reporter TV One Virgie Daidas dan kameramen Taufik Muharfan untuk Anda. Ya pemirsa, saya akan membawa Anda naik ke lantai 6. Ini lantai juga yang salah satu lantai yang paling terdampak dari kebakaran. Dan dikabarkan ini menjadi salah satu dugaan api juga katanya timbul dari lantai ini. Walaupun kami masih terus meng-cross-check ataupun mencek apakah benar api ini timbul dari lantai 6. Dan kalau kita lihat lantai 6 pemirsa, ini langsung menghubungkan ke area parkiran yang mengarahkan ke tempat hiburan malam di lantai 7 atau diskotik. Ini bahkan masih ada beberapa mobil yang masih terjebak dari kejadian kebakaran ini. Mobil-mobil ini memang kalau dilihat dari sekilas, ini mobil-mobilnya masih utuh ataupun tidak meledak atau terbakar atau terkena dari dampak api. Namun memang sudah penuh dengan debu dan juga sudah penuh dengan abu. Baik pemirsa, saya akan membawa Anda ke tangga atau lantai 7, tempat di mana lantai ini menjadi tempat ditemukannya mayat atau jenazah-jenazah oleh petugas damkar dan juga forensik serta kepolisian. Kita akan melihat pemirsa betapa mencekamnya. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Para jenazah berusaha untuk keluar dari tangga darurat ini. Dan memang ini tidak separah lantai 5 jika melihat dari kerusakan struktural atau material. Dan lagi-lagi kami masih menemukan kendaraan di lantai 7 ini. Pak, ini benar lantai 7 ya Pak? Betul ya Pak. Baik pemirsa, karena saya masih penasaran menjadi titik api atau titik kehancuran di mana 5 jenazah telah ditemukan di lantai 8.
saya akan membawa Anda untuk menelisik ke lantai 8 atau di lantai terakhir di mana tempat media diizinkan untuk naik. Baik pemirsa, kami akan mengantar Anda. Anda bisa melihat secara pelan, inilah kondisi di dalam, di lantai 8, di mana ini menjadi tempat kebakaran paling parah. Saya agak sedikit terharu pemirsa, karena saya tidak bisa membayangkan betapa mencengkamnya pada saat itu para jenazah ini berusaha meminta tolong kepada damkar. Dan Anda bisa melihat betapa mencekamnya dan betapa besi-besi yang ada ini menghunus ke bagian para jenazah yang berusaha untuk keluar dari lantai 8. Dan lantai 8 ini adalah tempat hiburan malam atau diskotik. Anda bisa melihat pemirsa, sudah tidak ada sisa satupun dari material tempat diskotik ini ada. Tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada lampu yang masih ada. Berarti memang api ini menghanguskan seluruh bagian dari lantai 8. Dan hanya tersisa besi-besi dari reruntuhan dinding-dinding di lantai 8 yang dapat saya gambarkan dan dapat saya lihat di sini. Bahkan petugas pemadam ini kesulitan untuk menemukan jenazah di mana para jenazah ini berada jikalau besi-besi ini menutupi seluruh bagian area gedung. Ya pemirsa, dan saat ini petugas damkar berada di lantai 8 dan juga 9. Ini memang langsung terhubung ke lantai 9 karena lantai 8 dan 9 ini sepertinya sudah menjadi satu tempat akibat rubuhan dari atau robohnya dari tangga atau dari bangunan di lantai 9. Ini petugas terus mencari atau mengevakuasi jenazah-jenazah yang dilaporkan hilang ataupun yang dari pandangan mata mereka. Dan saat ini memang kondisinya sangat mencekam dan sangat-sangat menyedihkan. Apalagi melihat dari gambaran pandangan mata saya, tidak ada satupun material yang selamat. Hanya besi-besi dari reruntuhan lantai 9 yang jatuh ke lantai 8 tepat di mana hari ini saya berada. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana 26 pekerja migran 544 gram narkoba berhasil diamankan prajurit TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Tim prajurit reaksi cepat TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara mengejar sebuah kapal yang membawa puluhan pekerja migran ilegal asal Malaysia. Pengejaran ini terjadi di Selat Malaka, di mana puluhan pekerja migran ini diduga tidak menggunakan dokumen lengkap dan membawa barang terlarang. Puluhan migran menggunakan sebuah kapal kayu KM Alif yang mencurigakan langsung dibawa ke Mako TNI AL untuk dilakukan pemeriksaan dan menemukan sebuah tas kecil yang berisi narkoba jenis sabu. Amankan sebuah kapal KM Alif GT10 dengan membawa 26 PMI non-prosedural dari Malaysia menuju ke Indonesia. Kemudian setelah kita periksa pendalaman, di mana di dalamnya terdapat muatan yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 544 gram. Hingga kini TNI masih mendata puluhan PMI ilegal dan memastikan siapa pemilik narkoba tersebut dan menyerahkan PMI ilegal ke kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai untuk terduga pembawa narkoba akan diserahkan kepada Narkotika Nasional setempat. Dari Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan update mengenai kasus pagar laut yang ada di Bekasi, Jawa Barat untuk Anda pemirsa. Di mana nelayan di pesisir utara Bekasi berharap pemerintah segera menyetop semua kegiatan pemagaran laut lantaran mereka kesulitan mencari ikan. Ya, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut pagar dari bambu itu disegel karena tidak memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
Setelah pagar laut disegel oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, para nelayan pesisir utara Bekasi berharap pemerintah segera menyetop semua kegiatan pemagaran laut karena menyulitkan nelayan mencari ikan. Nelayan setempat menyebut pagar dari bambu yang berada di Laut Bekasi sudah sangat meresahkan dan merugikan nelayan. Selain konsumsi BBM bertambah, hasil tangkapan ikan juga menurun drastis. Sempit. Sekarang kan nelayan di situ kecil, sempit. Nyari ikan susah, udah dibaru-baru semua, sempit, susah. Sekarang aja kayak beli bensin, sekarang tambah naik lagi. Dari tambah apa aja? Dampaknya ya? Iya, dampaknya jadi 4 liter. Mending hasilnya maksimal mah. Kalau menurut harapan Bapak dengan adanya penyegelan ini mau di stop atau gimana Pak proses ini Pak? Yang sekarang di stop. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho menegaskan bahwa pagar laut di Bekasi telah disegel karena tidak memiliki izin. Menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKKP-R-nya, PKKP-RL, laut. Ya, ini kan masih wilayah laut di situ tuh tadi, gitu. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP, karena tidak ada PKKP-RL. Penyegelan ditandai dengan pemasangan 2 spanduk bertuliskan penghentian kegiatan pemagaran laut tanpa izin di tiang bambu yang sudah menancap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, masih mengenai pagar laut yang viral, kita hadirkan informasi karena Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk menyegel hingga mencabut pagar laut yang saat ini membuat heboh di masyarakat. Selain di perairan Tangerang, Banten, pagar laut juga pemirsa ditemukan di perairan Bekasi, Jawa Barat dan di perairan Pulau C, Reklamasi Jakarta. Komisi 4 DPR ini mendesak agar pemerintah mengusut tuntas hebohnya pagar laut dan segera akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Heboh munculnya pagar laut terjadi di sejumlah daerah di perairan Pulau Jawa. Setelah ditemukan di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, pagar laut juga ditemukan di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Serta yang terbaru di perairan Pulau C, Reklamasi Jakarta Utara. Pemprov Jakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk menyelidiki pagar laut di Pulau C, Reklamasi. Sementara itu untuk pagar laut di perairan Bekasi, KKP telah melakukan penyelidikan dan meninjau ulang sejumlah perizinan yang telah dimiliki pihak swasta dalam proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP mengungkap adanya indikasi penyalahgunaan ruang laut terkait pembangunan pagar bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat. KKP meminta aktivitas untuk kegiatan restorasi lahan dihentikan. 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKKP-R-nya, PKKP-RL, laut. Ya, ini kan masih wilayah laut di situ tuh tadi, gitu. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP, karena tidak ada PKKP-RL. Untuk pagar laut yang terletak di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar disegel hingga dicabut. Hal itu disampaikan melalui Sekjen Partai Gerindra yang juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Beliau sudah setuju pagar laut, pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan, diusut begitu gitu kan. Apakah akan ada evaluasi untuk
Saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya Ketua MPR. Komisi 4 DPR juga mendesak agar pemerintah mengungkap siapa pemilik pagar laut yang menghebohkan di sejumlah wilayah perairan tersebut. DPR akan segera memanggil KKP untuk menjelaskan duduk perkara pagar laut seterang-terangnya. Lantas, siapa sebenarnya pemilik pagar laut yang berada di perairan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dari Jakarta kita akan bergeser menuju ke Madura, di mana pemirsa jika Anda ingin berendam. Nah, kita hadirkan ini informasi tentang liburan mungkin. Tentang liburan untuk Anda. Rekomendasi. Iya, rekomendasi untuk Anda pemirsa, di mana jika Anda ingin berendam kolam air panas secara cuma-cuma, Anda bisa datang ke Kampung Cibaligo, Cimanggu, Ngamprah, Bandung Barat. Nah, uniknya kolam air panas tersebut terletak di tengah pesawahan. Keunikan kolam air panas di Cimanggu terletak tidak jauh dari permukiman warga, tepatnya di tengah persawahan. Kolam yang mulanya terbentuk secara alami ini memiliki suhu hangat sehingga nyaman digunakan untuk mandi maupun berendam oleh warga. Kolam ini berada di atas tanah pribadi milik warga, namun bebas dikunjungi oleh siapapun secara gratis. Pengunjung yang datang bukan warga lokal saja, ada dari luar kota. Menurut warga, keberadaan sumber air panas tersebut sudah berlangsung lama dan konon lokasinya berada tepat di atas jalur sesar Lembang. Sebelum ditata seperti sekarang, dulunya kolam tersebut sering dijadikan tempat pemandian hewan ternak. Ada khasiatnya nggak Kang? Ada yang bilang ada, katanya orang luar mah air pribumi mah biasa saja. Buat pribumi itu orang luar mah kadang-kadang. Tapi kayaknya di badan mah lebih enak lah. Lumayan lah. Coba gratis. Gampang nama. Kang sering mandi di sini Kang? Lumayan lah. Seminggu sekali. Akang asli di sini Kang? Bukan, saya pendatang. Oh pendatang. Tapi tahu kesini dari siapa Kang? Dari istri kan orang sini. Oh istri orang sini kebetulan. Di Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah sendiri terdapat 3 lokasi sumber air panas yang tersebar. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Wah, seru sekali ya. Tampaknya ini rasa-rasa seperti ingin nyemplung gitu. Inner child-nya muncul begitu ya. Sama dong. Nanti nyemplung dari sini nggak bisa ya? Ini menyemplung dari mana? Oke. Nanti kalau aku ke Bandung boleh diajak ya Raya? Boleh. Nanti kita ke kampung halaman aku, oke? Oke, siap. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Mejia mewakili segenap kru yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.